Jadi sebenarnya masyarakat secara umum di desa itu apa Pokdarwisnya gitu lah. Kalau yang saya lihat sejauh ini kalau bicara program pemerintah kan ke Pokdarwisnya ya, bukan ke masyarakatnya gitu. Kalau yang Ibu lihat di sebelah itu, jadi begini, di sana itu sudah tidak ada yang namanya Pokdarwis dan masyarakat, mereka menjadi satu. Jadi ketika pemerintah desa itu memperlakukan kebijakan untuk istilahnya menjual saham untuk tempat itu, maka semua masyarakat itu punya hak untuk beli saham, tapi tentunya dengan ketentuan satu kepala keluarga hanya punya 10 hak untuk membeli saham. Batasannya satu saham itu nilainya 1 juta. Semua penyakit ada obatnya, semua pertanyaan pasti ada jawabannya, dan semua masalah juga ada solusinya. Kita kembali dalam podcast Dialog Masa edukatif dan informatif. Hari ini saya ditemani oleh orang-orang hebat di Indonesia, orang penting di Kabupaten Pasuruan. Mereka adalah dari anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, Ibu Nik Sugiyati. Terima kasih waktunya. Ada teman dari mahasiswa, Mas Ivan ya, Mas Rian Hidayat ya dari Yudharta ya, dan dari pegiat wisata desa Bapak Samsuri. Selamat datang. Sebelum kita ngobrol tentang tema hari ini yaitu wisata di Kabupaten Pasuruan, saya ingin mengumumkan bahwa di podcast yang sebelumnya kita menjanjikan untuk komentar terbaik akan ada hadiah berupa baju koko dari Nizar Indonesia. Dan ini bajunya nanti akan kita kirim kepada pemenang atau komentar terbaik pada season podcast sebelumnya. Jatuh pada komentar dari Son Haji, akun Son Haji. Jadi mungkin nanti tim kami akan menghubungi untuk minta alamat dan mengirimkan hadiahnya. Terima kasih atas partisipasinya, dan saya mengajak kembali kepada seluruh penonton Dialog Masa untuk aktif berkomentar, bukan karena hadiahnya, akan tetapi komentar itu akan menjadi aset penting bagi kita untuk mendiskusikan sesuatu hal yang dirasa perlu di masyarakat dan barangkali belum disadari oleh pemangku-pemangku kebijakan. Terima kasih. Sekarang kita bicara tema wisata di Kabupaten Pasuruan. Tentu bicara wisata itu jenisnya ada beberapa. Ada wisata desa, ada wisata alam dan wisata-wisata lainnya ya. Ada yang menjadi ikon dari Pasuruan, juga yang sudah maju, yang sudah terkenal bahkan ke mancanegara, juga ada yang masih dalam masa perintisan. Yang pasti kita melihat bahwa Pasuruan itu potensinya besar, dan karena kita sadar bahwa potensi itu besar, maka kita harus sering-sering untuk membicarakannya, supaya apa yang sudah bagus bisa kita tingkatkan, dan apa yang masih terkendala bisa kita carikan solusinya secara bersama-sama. Karena Pasuruan bukan milik mereka, tapi Pasuruan adalah milik kita bersama. Saya ingin memulai dari Pak Samsuri ya. Apa enggak? Gimana dulu? Pak Samsuri. Ya, jadi saya ingin untuk mengetahui sejauh keaktifannya di desa dan juga di wisata, karena beliaunya aktif di desa ya, untuk pengembangan wisata-wisata desa, sehingga obrolannya mungkin lebih ke pengembangan wisata yang lingkup desa. Itu walaupun nanti ada masukan tentang wisata yang tingkat lainnya tidak masalah. Jadi untuk sejauh yang Pak Samsuri lihat gitu ya, apa sih yang ada di desa untuk pengembangan wisata-wisatanya? Adakah satu hal yang sudah terjadi tapi belum maksimal, atau ada masalah yang menjadi kendala harus segera diselesaikan?
nanti kita bisa mengakomodirnya untuk menyampaikan ke pihak-pihak terkait. Monggo Pak Samsuri. Oke, terima kasih Mas Ali. Selamat sore Bu Mas Dani Data, Bu Dewan nih. Kebetulan dari Golkar, atau teman saya juga di Golkar tapi dari 5. Langsung saya Mas Ali yang bercerita tentang wisata. Sebetulnya saya bukan siapa-siapa, saya cuman dari dulu seketika saya ada di Kertosari, khususnya di desa Kertosari. Nah, di situ kita ngomong potensi dulu Mas Ali ya. Potensi ya. Potensi dulu, kita bercerita dulu tentang Kertosari dan sekitarnya. Nah, ngomong Kertosari memang sangat potensi sekali karena di sana ada air terjun Gunung Mau, mungkin Ibu pernah dengar atau Masnya. Terus pas berdampingan di Kebun Raya Purwodadi, miliknya di situ memang desa Kertosari sebelah timur selatan itu memang ada di lereng Gunung Mau yang miliknya ada 2 kelembagaan dinasan, ada Perhutani sama BKSDA. Nah, disitulah memang kebetulan ada alur Kaliwelang, dan di situ ada air terjun yang luar biasa menurut saya, bagus, bahkan besar. Disitulah pada saat tahun mungkin 2010-an lah, disitulah ada teman-teman yang mau mengangkat potensi yang ada di desa Kertosari, sehingga lahirlah mau camp, tata rafting. Monggo Pak Ibu Dewa mau rafting ke sana. Terus juga ada tempat edukasi lingkungan, namanya Aluana. Terus juga ada Embung. Situlah saya berpikir gimana caranya sih desoku, bahkan dusun kami yang terpencil, mungkin Mas Ali sudah tahu, sebelahnya sudah nggak ada desa lain Bu, hutan, itu bisa terangkat dari sisi ekonominya lewat wisata seperti itu. Nah, singkat cerita perjalanan waktu muncullah desa wisata. Kalau ngomong problem kata Mas Ali, sebetulnya yang paling sulit itu memang kesadaran dari masyarakat sendiri. Sulit banget untuk menyadarkan bahwa di sini loh ada potensi yang untuk dikembangkan terkait wisatanya. Itu yang paling utama memang di situ. Cuma paling tidak kalau sudah pemerintahan desa, seluruh desa sudah berwacana terkait pengembangan desa Kertosari lewat desa wisatanya, di situ kan harusnya berpikir lebih dari masyarakat tersebut. Kalau sudah berpikir lebih, otomatis punya inisiatif, punya gagasan dan seterusnya. Muncullah Aluana untuk edukasi lingkungan, sampai ada muncul desa wisata Kertosari, dan alhamdulillah mungkin tahun 2017 desa wisata Kertosari itu sudah menerima SK penghargaan tingkat nasional terkait desa wisata, dinobatkan sebagai desa wisata tingkat nasional tahun 2017 kalau nggak salah. Karena saya sudah nggak di situ, tapi tetap maksudnya kan di sana ada karena Mas mengelola atau menangani terkait desa wisata. Nah, ngomong permasalahan pertama yang saya sampaikan tadi, memang yang namanya masyarakat mungkin apalagi tingkat desa tak berpikir ke sana Bu ya, mikirin kerja, cari makan untuk keluarga dan itu. Ya, sehingga perjalanan waktu antara ada dan tidak ada. Itu kok mengartikan desa wisata Kertosari muncul, tapi nggak ada. Karena yang saya Mas Ali ya, perlu saya sampaikan, sepengetahuan saya Bu, kalau ngomong kategori wisata itu ada 3: pariwisata, wisata alam, dan desa wisata. Itu secara konsep beda. Desa wisata, wisata alam, dan pariwisata. Karena kalau ngomong Kertosari ada 2 potensi, desa wisata sama wisata alam. Karena ada Gunung Mau, kalau wisatanya juga alhamdulillah juga Kertosari salah satu penghasil padi terbaik Kabupaten Pasuruan Bu, karena memang wilayah sekitar
pertanian. bisa 2 kali musim padi dan itu terbaik. Hasilnya paling banyak juga, terus dari sisi konsumsinya juga beras terbaik seperti itu. Maka Ya Pak Samsuri ya, jadi saya menangkap ya. Jadi Kertosari dinobatkan sebagai desa wisata 2017. kurang lebih Artinya di saat itu nampak jelas ada wisata ya. Gitu. Tapi hari ini terlihatnya tidak ada. Berarti bisa disebut vakum atau berhenti seperti itu. Lantas apa kendalanya? Nah, kalau ngomong kendala, saya juga berpikir begini. Ketika ngomong kendala, mengacu ke masyarakat, sedangkan masyarakat sendiri atau komunitas itu sudah ada beberapa yang berpikir ke sana. Cuman sepengamatan saya, kan kita nggak ngomong pemerintah desa, seolah-olah ini di desa kami loh, Ya. bukan lingkup Pasuruan. Seolah-olah pemerintah desa pada saat itu untuk menghilangkan program aja mas. Artinya ya wis, itu Kertosari sudah ada program desa wisata, pengembangan desa wadah dan seterusnya. Akhirnya bentuklah Podarwis. Nah, seketika bentuk Podarwis, yang saya lihat bahasa Pasuruan nih, bakon laku, bakon mandek, ya urusanmu. Karena sampai saat ini pun nggak muncul lah desa wisata itu. Yang muncul wisata alam, karena memang sampai sekarang pun kalau ada wisata yang mau rafting ke sana Bu, ini masih dilayani sama teman-teman yang di sana. Cuman ngomong notabene itu desa wisata, nah ini nggak muncul sampai detik ini Bu. Makanya saya bingung pas saya jagongan Mas Ali ya. Ya. Waktu itu Pak Ismudaya kalau nggak salah, Mas Kertosari sudah dapat penghargaan bla 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 dan seterusnya. Saya antara bangga dan tidak. Karena ngomong Kertosari, paham nggak pemerintah desa terkait desa wisata? Karena ngomong desa wisata kan beda dengan wisata alam, Mas. Ya, nah, kalau saya akan bercerita sedikit tentang desa wisata. Ketika ngomong desa wisata, kan harusnya kami dan teman-teman mau mengangkat potensi yang ada, kearifan lokal yang ada di desa kami. Tentu misalkan orang dari luar, kalau orang kota, yang saya alami Bu, orang kota pada saat itu ada tamu dari Ciputra, pohon rambu, karena di sana memang ada teman namanya Ridwana, itu kan udah buang Mas. Saking kutone mungkin ya, sampai nggak tahu alam luar. Pak ini pohon mangga ya, nah, segitunya. Maka harusnya apa ya, dari pemerintah desa harus jeli lah untuk melihat hal seperti ini yang akhirnya bisa mendorong teman-teman atau pemuda yang di sana juga memfasilitasi. Tapi Pokdarwisnya itu ada, apa pernah ada sekarang tidak ada? Ada bolak-balik. Bolak-balik itu maksudnya pernah dirintis kan? Bentuk beberapa tahun kemudian ya kan, bubrah mane dan seterusnya sampai sekarang Mas. Oke, menyambung cerita ini ya, sebelumnya kan yang kita jadikan narasumber itu Ketua Pokdarwis Kabupaten Pasuruan. Tapi ada acara keluarga yang nggak bisa dirubah hari ini. Jadi beliau tidak bisa. Sebenarnya dia bersemangat gitu loh. Iya, ayo gitu loh. Aku butuh berbicara kayak gitu. Jadi menurut pesan yang beliau sampaikan, yang seharusnya dia sampaikan sendiri hari ini, itu bahwa Pokdarwis kita ini banyak ya, maksudnya di sekabupaten itu sudah banyak Pokdarwis bermunculan, akan tetapi vakum, mati suri lah anggapannya gitu loh. Sedangkan effort pemerintah itu sebenarnya sudah besar ke arah sana gitu. Nah, berarti di sini nih problemnya di mana? Kenapa begitu? Kan kita perlu metani ya, kata orang Jawa ya, supaya kalau nggak dipetani ya tidak menemukan benang merah. Benang ya, merah ya, harus merah ya, kuning nggak bisa. Yang dia harus kuning. Iya kayak gitu. Jadi ada fakta lapangan itu vakum kayak gitu. Kalau Buni menanggapi atau melihat hal itu, barangkali sudah membaca situasi itu. Matur nuwun Mas Ali, Pak siapa? Pak Samsuri. Pak Samsuri dan Mas Rian biasa. Mas Rian sekarang. Umur saya dulu senjenengan dari masyarakat kalau podcast Mas. Nah, kata podcast bisa menyampaikan teman-teman. Disampaikan oleh Pak Samsuri benar memang. Informasi data yang saya terima dari
pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata itu ada sekitar 60 Darwis atau desa wisata yang di Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Pasuruan saat ini yang aktif itu sekitar 15 sampai 17. Tak nyampe 50% ya. Sampai 50%, 30%. Nah, ini memang menjadi sebuah PR bagi kita bersama. Jadi karena apa? Karena potensi Pasuruan yang sampaikan tadi sangat besar sekali, terutama yang ada di desa-desa. Kita sepakat dengan kita identifikasi dulu persoalan yang ada di bawah. Apa sih sebenarnya yang terjadi dengan desa wisata ini sehingga tidak bisa berkembang? Karena memang ada pepatah mengatakan perencanaan yang salah itu awal dari sebuah kegagalan. Saya melihatnya seperti itu. Jadi masyarakat kita itu lebih senang tiru-tiru ketika ada misalnya desa wisata yang bergerak di wisata A, yang lain ikut A, padahal kondisi lapangan itu tidak memungkinkan. Mestinya mengidentifikasi dulu kira-kira di desanya itu apa sih yang perlu ditonjolkan. Tadi melihat punyanya Pak Samsuri udah bagus. Saya pernah Pak, alhamdulillah ke sana. Ya, lewat belakang tapi marung di belakang itu. Marung di belakang nampak yang namanya air terjun luar biasa. Orang luar dari Malang, teman-teman di luar juga. Iya, saya kebetulan tidak masuk ke dalam tidak masuk tapi di luar, memang luar biasa. Hal yang menjadi persoalan utama biasanya di tempat-tempat seperti wisata alam atau penyanjungan itu memang lebih pada infrastruktur. Dan yang lebih penting, sepakat dengan Pak Samsuri, partisipasi masyarakat sangat penting sekali. Saya tadi itu kebetulan dari kabupaten sebelah, Mas Ali. Iya. Kebetulan saya juga bicara tentang desa wisata. Di situ tuh punya yang namanya apa ya? Saya boleh nyebut merek enggak? Boleh. Boleh ya. Taman Ganjaran mungkin tahu ya. Taman Ganjaran. Iya. Masih depan. Luar biasa. Trawas itu Bu, ya? Trawas ya. Ketika saya tanya kenapa kok Taman Ganjaran ini bisa begitu luar biasa, karena setahun itu dia bisa 2 miliar di situ. Ternyata partisipasi masyarakat dan kemitraan itu yang luar biasa. Jadi bentuk kemitraan di sana itu adalah bentuk partisipasi masyarakat yang mana masyarakat mempunyai hak, mempunyai apa ya, bolehlah ikut serta untuk bisa berpartisipasi, memberikan pendanaan atau lebih keren ini saham ya, membeli saham untuk wisata tanah Ganjaran, tanah desa ini. Sehingga sangat berguna sekali. Jadi kalau saya melihat 1 tahun dan melihat untuk daerah wisata yang ada di desa ini luar biasa. Level desa ya. Gitu. Jadi memang partisipasi masyarakat ini penting juga. Masuk juga SDM. Kami juga melihat teman-teman itu SDM-nya masih belum bisa mumpuni, belum bisa memahami untuk bisa bersaing di industri pariwisata, hanya bikin kemudian digeledah karena sebuah program. Dan yang paling penting adalah peran serta pemerintah. Pemerintah harus bisa benar-benar memberikan edukasi, baik itu berupa pelatihan maupun pendanaan, bantuan dana maksudnya ya, tentunya melalui desa karena ini berada di naungan desa ya, pendanaan melalui desa, atau mungkin pendampingan yang lain. Dan ini saya melihatnya juga saudara sudah banyak, cuma ya tadi, makanya kita harus mengidentifikasi setiap tempat atau desa wisata itu kendalanya di mana. Karena tidak semua desa ini sama antara si desa A dengan si desa B. Ini Bu ya, kalau melihat partisipasi masyarakat ya, ini sebenarnya masyarakat secara umum di desa itu apa Pokdarwisnya gitu lah. Kalau yang saya lihat sejauh ini kalau bicara program pemerintah kan ke Pokdarwisnya ya, bukan ke masyarakatnya gitu. Kalau yang Ibu lihat di sebelah itu? Jadi begini, di sana itu sudah tidak ada yang namanya Pokdarwis dan masyarakat, mereka menjadi satu.
Jadi ketika pemerintah desa itu memberlakukan kebijakan untuk istilahnya menjual saham untuk tempat itu, maka semua masyarakat itu punya hak untuk beli saham, tapi tentunya dengan ketentuan. Satu kepala keluarga hanya punya 10 hak untuk membeli saham. Batasan ya. Batasannya satu saham itu nilainya 1 juta kalau nggak salah. Jadi itu bagus Itu sebenarnya. mirip di Pandaan itu ya, kolam renang itu ya. Kolam renang, hampir sama dengan kolam renang Itu kan Sewu. ya, Nah, kepemilikannya itu- kan masyarakat. Nah, ini yang harus bisa dikembangkan oleh Desa-desa lain. desa wisata yang lain, sehingga tidak hanya berpacu atau berpedoman dari anggaran yang ada di desa. Karena anggaran desa itu sangat minim sekali, Mas. Meskipun nanti pemerintah daerah memberikan bantuan itu juga tidak terlalu besar. Tidak mungkin mengcover ya Dan yang secara penting, kebutuhan. ketika sistem itu atau partisipasi masyarakat itu diberlakukan untuk semuanya, maka masyarakat itu akan mempunyai rasa memiliki. Ini yang penting. Ketika masyarakat mempunyai rasa memiliki, maka mau tidak mau ya apa carane Maju. wisata desa ini seorang karena apa? Nanti dia berdampak pada masing-masing keluarga. Bergerak dari bawah ya. Ini ada satu benang merah ditemukan Mas ya. Tapi tidak mungkin juga kan sesimpel itu ya. Pasti kan ada instrumen yang lain kayak gitu. Mungkin dari sisi aturan, regulasi pemerintahan, penanggung jawab, tumpang tindih dan lain sebagainya kadang-kadang ada. Mas mahasiswa melihat cerita yang sebatas sampai di sini gimana? Kita bicara Pasuruan dalam sektor wisata, Bu ya. Saya sepakat dengan Mas Ali tadi bahwasanya di Pasuruan ini potensi dalam sektor wisata itu sangat besar sekali. Dan saya membacanya bahwasanya Pasuruan ini salah satu daerah di Jawa Timur yang mempunyai letak geografis yang strategis. Diapit oleh 2 kota besar, yaitu kota Malang dan juga kota Surabaya. Dan juga bisa kita lihat di daerah Pasuruan bagian selatan yang dominan dataran tinggi, seperti di Tosari, Nongko Jajar, terus Puspo dan lain sebagainya. Dan bisa kita lihat juga di daerah utara, Pasuruan bagian utara, banyak daerah-daerah pesisir yang juga mempunyai potensi-potensi seperti Leko, Nguling, terus juga di Semare. Nah, itu kalau semisal dikelola dan dimaksimalkan dengan baik, pastinya itu akan berdampak juga khususnya kepada masyarakat. Dan juga potensi yang saya lihat sekarang sudah banyak kalangan-kalangan muda yang sudah yang sudah mempromosikan lewat media digital seperti influencer. Dan juga saya sepakat juga kata Bu Dewan tadi bahwasanya salah satu kendala yang ada di sektor wisata Pasuruan ini terkait infrastruktur. Bukan hanya infrastruktur yang ada di desanya saja atau di daerah wisatanya saja, kan, tetapi akses untuk menuju wisata tersebut itu juga dapat mempengaruhi daya minat wisatawan, seperti jalan yang baik, jalan yang bagus. Itu menurut saya menjadi salah satu daya minat juga untuk wisatawan. Dan juga keterlibatan kalangan-kalangan anak muda juga seperti Karang Taruna itu bisa dimaksimalkan, seperti ada dari pemerintah terkait, mungkin dari Dinas Pariwisata, Bu ya, itu memberikan pendampingan yang lebih lanjut, ada juga monitoring nantinya. Itu sih, Mas. Iya. Saya melihat ada beberapa hal itu yang nampaknya terkadang menjadi sebab ya partisipasi di masyarakat itu juga terkendala ya. Seperti apa? Fix regulasi yang fix itu sebenarnya bagaimana? Contoh misalkan ya, di desa itu ada pemerintahan desa, kemudian di situ juga ada berdiri untuk mandiri BUMDes, badan usaha milik desa. Kemudian ada instrumen lain di wisata namanya Pok Darwis gitu. Di obrolan sebelumnya sama teman-teman itu juga disinggung hal itu gitu. Kadang-kadang 3 unsur ini
Karena tukang tindih, akon-akon ya, apa ini bahasa akon-akonnya. Jadi saling kayak, oh ini porsiku, ini porsimu, kayak gitu. Termasuk pendanaan juga, lo ya golek ODW dananya, cari sendiri, kayak gitu. Mungkin itu aturan atau regulasi yang belum fix atau fix tapi tidak difahami sampai di bawah itu menyebabkan masyarakat menjadi semangatnya berkurang, kayak gitu. Tentang hal itu, apakah Ibu pernah mendengar ya atau melihat case-case di bawah ya, bahwa oh BUMDes anu kurang anu atau desone terlalu over, sedangkan ini mestinya itu lebih bergerilya ke masyarakat, kayak gitu ya. Jadi itu memang hal-hal lumrah yang masih terjadi. Namanya orang banyak. Banyak kepala ya, banyak kepentingan. Banyak pikiran, tapi yang perlu dipahami, pemerintahan yang terendah di Indonesia itu adalah desa. Desa. Maka BUMDes maupun Pokdaris adalah bagian dari desa. Jadi BUMDes itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa dibentuk oleh desa. Oke. Kan seperti itu. Termasuk Pokdaris juga. Jadi pada intinya desa ini atau kepala desa itu adalah motor penggeraknya. Jadi mereka tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Karena kan saya sendiri sebagai anggota DPRD, misalnya akan memberikan bantuan kepada desa, itu tidak bisa langsung kemudian ke si A, harus melalui desa dulu. Dari desa lah nanti baru disalurkan ke yang punya bantuan. Seperti itu. Jadi kalau kemudian si A, B, C itu eker-ekeran ya saya yakin tidak akan bisa berkembang namanya. Ya kita pahamilah namanya orang banyak. Tapi harapan saya hal seperti itu harus bisa segera diselesaikan. Kepala desa adalah kepala pemerintahan terendah yang harus bisa mengayomi seluruh masyarakat yang ada di desa. Ini harapan saya. Sehingga masyarakat yang ada termasuk di BUMDes yang notabene adalah bagian dari pemerintahan juga si Pokdaris itu bisa merasa terayomi. Memang selama ini yang saya dengar juga begitu. Alasan A, alasan B, alasan ada anggaran. Sebenarnya anggaran itu seperti saya sampaikan tadi tidak harus berasal dari pendapatan daerah maupun pendapatan desa. Bisa dilakukan kemitraan. Yang penting bagaimana sosok pemimpin yang ada di desa ini bisa melakukan apa ya istilahnya Mas? Kolaborasi, membuat apa itu? Program kerja bareng gitu. Nah, jadi kudu pinter-pinter mikir Mas. Ya caranya besok bisa memunculkan sebuah ide baru untuk bisa mendapatkan sumber pendapatan yang tidak hanya berpaku dari pendapatan desa maupun pendapatan daerah. Ini penting. Karena kita tahu lah berapa sih APBD kita, berapa sih APBD desa. Jadi juga kemungkinan tidak setiap tahun sama. Nah, kalau kita hanya berpaku dari situ ya stagnan kita nanti akhirnya. Tapi kalau kita jauh dari itu. Tapi kalau kita menggali sumber-sumber pendapatan yang lain, seperti yang saya sampaikan tadi, kemitraan, kemudian partisipasi dari masyarakat, itu luar biasa. Dan ini bukan sesuatu yang tidak mungkin, karena di Pasuruan sendiri dengan sampaikan sudah terjadi di Pandaan itu bentuk kemitraan yang luar biasa. Jadi kan tanyakan 1 tahun berapa itu? Besar itu, sudah ada pembagian juga untuk masyarakat. Itu menjadi sebuah contoh kalau menurut saya bagi Pokdaris ataupun desa wisata yang lain, karena pemerintah daerah sendiri anggaran terbatas, ataupun ada apa ya istilahnya itu diklat-diklat atau kemudian pendampingan itu juga sangat terbatas, tidak bisa keseluruhan. Ini berarti kan kita menyadari bahwa akarnya kan ketemu ya, bahwa satu masyarakatnya yang kurang partisipatif ya masyarakatnya, kemudian saya potong ya.
masyarakat itu ada alasan kemungkinan tidak berpartisipasi secara aktif. Alasannya adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa sendiri, ataupun mungkin dari Pak Darwis, ataupun dari pelaku wisata itu sendiri. Kalau masyarakat itu tahu, disosialisasikan dengan benar, saya yakin mereka akan sangat senang dan mau berpartisipasi. Yang terjadi selama ini itu memang sosialisasi sangat kurang. Katakan di mana ya, di desa A. Ini sebenarnya ada tempat wisata, seperti yang jaringan tadi. Apa tadi? Wisata apa? Kertosari. Wisata Kertosari. Nah, Kertosari ini ada desa wisata di situ. Tapi yang tahu ya hanya pelaku-pelaku wisata saja, kok dari saja. Sementara masyarakat yang lain hanya sekedar tahu, tapi tidak tahu bagaimana prosesnya ini. Nah, ini yang penting. Sehingga seluruh elemen masyarakat, seluruh elemen pemerintah desa dan yang berkepentingan untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat. Iki loh kita punya ini, yuk bareng-bareng yuk dikembangkan. Dikembangkan bagaimana? Ya kita identifikasi dulu apa kekurangannya. Kekurangannya terlalu di dana. Urunan yuk, gede naiki. Kok hasilnya ayo dibagi yuk. Jadi saham. Jadi saham. Seperti itu. Karena memang sosialisasinya memang saya pikir juga kurang bisa menyentuh ke bawah. Iya Pak, setuju. Apa ada tambahan? Sepakat sekali kata Dewan tadi. Karena gini, sedikit akan saya bercerita. Kalau ketika masyarakat masalahnya, sebetulnya mungkin saya mewakili atau salah satu warga yang di sana yang punya pemikiran ke sana. Yang sehingga dulu ada mitra juga Bu. Kalau saya mengamati tempat saya itu sangat potensi sekali karena 2010-2011 awal launchingnya itu mungkin ngomong desa wisata, ngomong tempat edukasi di Kelata, lingkungan dan seterusnya ada 3 di Pasundan pada saat itu, salah satunya di Kertosari. Ya sehingga harusnya kalau penanganannya atau pendampingan atau penguatan dari desa tersebut pada saat itu mungkin salah satu contoh Mas, karena pada saat itu belum ada cuma jarang. Kalau sekarang banyak sekali teman-teman yang buka, kata Bu Dewa tadi sepakat ini tiru-tiru orang aku tak buka kopian, kau tak buka ini dan sekarang banyak sekali. Akhirnya kemarin, mungkin 1 tahun kemarin Bu Dewan ya, saya ngomong kalau sekarang ngomong desa Kertosari salah satu sampel saja Mas Ali ya, apa kan kita edukasi kok dari kabupaten cuma sampel aja. Akhirnya sekarang Cerita yang sambat. iya, kalau sekarang harus berpikir lebih. Betul kata Bu Dewa, sosialisasi ini mungkin saya nggak pernah dengar atau beberapa sosialisasi cuma orang-orang itu aja, tidak meluas ke seluruh perwakilan dusun yang ada. Misalnya kita ngomong agak ekstrim sedikit, di situ kalau pemerintahan saya di Kertosari ini ada unsur politik juga. Ini yang paling parah Mas, yang saya alami. Ya, aku uangmu ngono ya. Ya ada unsur politik. Seketika, misalnya kita malah agak meluas sedikit. Ketika pada saat itu saya terjun ke pengembangan desa yang kami tinggali, berpikir saya untuk mengarah ke pengembangan tersebut. Tapi seketika ada unsur-unsur politik, akhirnya tutup koncomu, tutup koncoku, itu bahaya dan seterusnya. Akhirnya bentuklah lagi yang saya sebutkan tadi, bentuklah lagi. Yang dibentuk ini, ya mungkin sekedar dibentuk yang saya main di depan tadi. Yang sehingga korbannya adalah tempat atau wilayah tersebut. Di situ. Kami untuk sekarang kemarin, ayo kalau sekarang pemerintahan desa bareng-bareng sama di situ, Kertosari lengkap. Ada pun desa Karang Taruna, ada kota lengkap. Ayo bareng-bareng berpikir lebih. Kenapa? Karena pesaing kita sudah luar biasa. Buatan kami nih koyo ngono ya kan. Pernah buatan itu kopiannya luar biasa. Kata perengan jurang misalnya. Kenapa kok banyak sekali nggak sekedar ngopi? Di situ nggak ada apa-apa, cuma tebing yang katanya Pak Sulu, tebing arah ke Bromo itu luar biasa. Kalau ngomong wisata, maka kemarin saya sampaikan kalau sering jagongan bukan bapak jagongan. Kalau sekarang pemerintah Kertosari harus lebih berpikir ke sana, karena pasarnya banyak sekali. Sekarang ada tempat-tempat yang sama-sama untuk membuka hal
tempat-tempat edukasi lingkungan, kafe, kopian sawah dan seterusnya. Nah, ayo, ya caranya kalau ngomong anggaran saya sepakat sama Bu Dewa, sangat tidak tidak nyampe ke sana, terbatas banget. Cuma bagaimana yang saya inginkan pada saat ini pemerintahan desa, mulai kepala desa sampai kepala dus, bahkan RT sama Pak RW-nya juga kita bareng-bareng untuk berpikir ke sana. Mas Rian, mewakili akademisi dan anak muda ya. Problem ini klasik ya, dan banyak terjadi di jenis sektor yang berbeda. Jadi ada dua hal ya. Satu, tidak menyeluruhnya sosialisasi. Terus yang kedua, sengaja tidak diseluruhkan sosialisasinya. Nah, kira-kira versi anak muda apakah ada metode ya, mungkin ada sentuhan teknologinya atau aplikasinya atau apa yang arahnya itu satu, sosialisasi itu bisa menyeluruh, mudah dan hemat anggaran. Terus yang kedua itu untuk membatasi perilaku-perilaku oknum ya yang memang kepentingan personal dan kelompok dari aparatur-aparatur yang punya kewenangan. Bagaimana Mas? Kalau menurut saya sebagai kalangan muda ya Mas ya, untuk solusi akan hal itu bagaimana pemerintah itu memberikan pendampingan terhadap kalangan-kalangan muda ini yang ada di desa, khususnya di Karang Taruna, di mana Karang Taruna ini dimaksimalkan pendampingannya, dikasih seperti bimbingan, terus biar nanti Karang Tarunanya yang bersosialisasi kepada masyarakat sekitar. Nah, dari itu tadi pemuda-pemuda yang ada di desa Karang Taruna ini bisa ikut kontribusi dalam sektor wisata yang ada di desa, sehingga pemerintah yang ada di daerah tidak perlu jauh-jauh untuk ke desa lagi, karena ada pembantu di desa, yaitu Karang Taruna itu. Nah, itu sih lebih dimaksimalkan lagi. Dan juga biasanya anak-anak muda yang memiliki gairah untuk membangun, untuk memajukan daerahnya gitu Mas. Gitu. Dan juga terkait adanya kepentingan individu, nggak bisa dipungkiri juga itu Mas ya. Meskipun dalam beberapa sektor pastinya itu ada, akan tetapi balik kepada individu-individu yang ada di Karang Taruna, khususnya kalangan muda, bagaimana ayo bareng-bareng kita bisa memerangi terkait akan hal itu sih Mas. Semakin dijawab saya semakin bingung. Jadi saya semakin bingung. Begini ya, bingungnya saya begini. Karena sebenarnya solusi-solusi itu nyata dan benar ya. Dan bicara ini Ibu Dewan sampai hafal gitu ya. Jadi upaya-upaya dari pemerintah ya, dari DPR juga itu tentang bagaimana merangsang anak muda, melibatkan anak muda, mengaktifkan bicara Karang Taruna. Bahkan Bu Dewan sendiri bersama komisi terkait sekarang itu gembar-gembor digitalisasi desa kayak gitu. Artinya pikiran kita itu terakomodir sebenarnya ya. Tapi secara teknis ya, tapi teknisnya kok nggak sampai gitu. Jadi gini Mas Ali, kalau saya sampaikan tadi, kita identifikasi dulu setiap persoalan yang ada di bawah, setiap titik, setiap wisata desa, itu kita identifikasi dulu. Apa sih kekurangannya? Kita nggak bisa pukul rata. Artinya sosialisasi itu penting. Yang kedua, promo itu juga penting. Tapi kalau promo sama sosialisasi ini tidak diimbangi dengan perbaikan infrastruktur, perbaikan SDM, itu juga sama saja dengan bohong. Kita jangan sampai membohongi masyarakat hanya dengan misalnya begini, saya datang ke suatu tempat hanya karena kepingin promo, kita buatlah pada saat itu kondisi baik, kita buatlah vlog, Oh iya. nah, kita buat vlog. Setelah itu kita unggah di masing-masing sosmed kita. Orang melihat, wah bagus banget, bla bla bla. Tapi ketika kita sampai di sana, itu sangat mengecewakan. Dan ini salah satu unsur juga akhirnya
para wisatawan tidak mau balik. Mm-mm. Ini berkaitan dengan yang namanya tadi infrastruktur dan promo. Iya. Jadi ini tidak bisa kita bahas satu persatu, tidak bisa, ini harus Komprehensif. bareng-bareng. Bahwa apa sih sebenarnya persoalan yang ada di bawah? Oh, ternyata di sini itu kurang sosialisasinya. Kita benahi dulu sosialisasinya. Kemudian ke yang lainnya. Di sini apa sih yang menjadi kendalanya? Oh, kendalanya ternyata kita sudah bagus. Apa tadi? Air mancur Gunung Bau, terjun ya. Gunung Bau itu luar biasa, tapi promonya kurang. Caranya bagaimana? Gandeng anak muda ini. Dengan apa? Dengan sosmednya, kita rangsang. Caranya perlu, tidak perlu ya namanya anak muda kan sentulin ya. Ya, saya dulu sentulin, Mas, nggak tahu jadi kan. Saya Ini wajib belajar. sentulin, iya. Masuk gak dibayar, berangkat aku Mas. Saya kan sentulin. Nah, kita cari itu kesenangan adik-adik ini untuk bisa kita fasilitasi ke sana. Artinya case by Iya. desa ya, tiap desa itu berbeda ya. Betul, jadi tidak bisa. Tapi coba misalkan begini Bu, kita simulasi deh gitu. Anggap satu desa nih, problemnya di sosialisasinya kurang gitu. Nah, kemudian satu unsur di masyarakat, apa itu orangnya, misalkan Pak Samsuri kayak gitu, atau satu pemuda siapa. Ini menurut aku sosialisasi kurang, analisanya begitu. Nah, kemudian harus kemana dia bersuara supaya ada tindakan selanjutnya gitu loh. Karena kadang-kadang di masyarakat secara utuh itu ya isinya komponen-komponen yang komponen itu tidak menyentuh secara bangunan besarnya. Jadi banyak misalkan saya di desa saya punya pikiran misalkan, tetapi pikiran saya selesai di saya dan di obrolan saya dengan teman di meja ngopi gitu ya. Tapi tidak Ada tindak lanjut. tidak sampai ke pihak terkait, atau sudah disampaikan tapi tidak ada tindakan lebih lanjut. Nah, ini disimulasi misalkan si desanya ini misalkan ini ada potensi analisa identifikasi sosialisasi dari desa kurang untuk mengedukasi masyarakat, harusnya gimana dulu nih tahapan-tahapannya. Nah, waktu lu apa Bu? Atau gimana Bu caranya? Jadi gini, semua itu kan punya bapak ya. Kalau desa ya bapaknya Pak Kades, Pak Lurah. Itu jangan dilupakan. Ajak bicara dulu. Pak Kades, kita punya seperti ini. Sekarang begini loh. Mohon maaf ya, saya ini karena di komisi pemerintahan saya paham lah situasi kebatinan teman-teman kepala desa, situasi kebatinan teman-teman yang ada di LPM, situasi kebatinan teman-teman di Karang Taruna. Karena memang terkadang ada aku yang ini harus hilangin dulu. Bilang aja ke bapaknya, Pak, ini loh seperti ini. Yuk kita bikin sosialisasi yuk. Bapaknya ngendikan, kalau duit sosialisasi itu kan sebenarnya tidak harus dengan biaya. Cukup jangan ngopi, jangan omong-omongan. Yuk diselesaikan persoalan ini selesai. Tinggal bagaimana itikat baik dari masing-masing pihak, baik dari kepala desa maupun dari masyarakat ini. Kalau hanya sekedar ngobrol seperti Mas Ali sampaikan, ngopi di Rose regani kopi, ngobrol aja sama adik-adik. Saya juga sering kok, meskipun tanpa menggunakan anggaran yang berlebih, saya kumpul dengan adik-adik cukup. Terjadi. Cuman ciki ya, saya harus. Kalau rasan-rasan Iya, sama rasan-rasan bla 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 ngalor itu akhirnya membuat sebuah kesimpulan seperti ini. Itu bisa dilakukan sebenarnya tergantung niat kok Mas. Jadi jangan terlalu sesuatu jangan dibesar-besarkan. Ambil simpelnya dulu, terus bertindak. Yang selama ini terjadi kita tuh banyak omong doang, tapi tindakan nol. Ngapunten. Yang terjadi itu, jadi ngomong rapat, plus hasilnya tidak ada tindak lanjut. Ini yang menjadi persoalan kita bersama juga, termasuk saya sebagai anggota DPR. Ini harus kita perangi bareng-bareng. Jadi kalau memang kita sudah ngobrol maupun baik itu di warung kopi, di tempat rapat, hasil dari apa yang kita bicarakan, kita tidak lanjuti. Sekecil apapun tidak lanjuti. Tanggapi Mas Ali ya. Boleh. Kalau
tadi Bu Dewan ngomong infrastruktur ya, apa Bu? Ya. Infrastruktur. Nah itu kalau di tempat kami Kertosari sebetulnya kalau jalan itu dari jalan raya Surabaya Malang kan di masa Bagus, setengah iya. dari wilayah Ciledug itu sudah jalannya sudah bagus, sudah rapi semuanya. Cuman ya kembali lagi tadi saya berpikir begini dulu sampai sekarang. Memang pemerintah yang paling kecil kan Desa. Ya ini yang lebih jauh lagi niatan dan tujuan calon kepala desa oposisi kan seperti itu. Yang akhirnya ke sana. Ketika niatannya mau mengembangkan desa, memajukan desa dan seterusnya. Kalau ngomong desa wisata atau lembaga-lembaga lainnya itu kan teknik Bu ya, berkonsep dan tekniknya dijalankan dengan baik dan benar. Tapi kembali lagi yang saya amati sampai sekarang pun kalau di tempat kami loh, itu lebih banyak politik. Dan saya bukan karena saya ini orang yang berpikir tentang lingkungan atau wisata yang ada, enggak. Cuma saya berusaha, ya kan. Sebentar Pak ya, saya potong ya Mas Ali. Iya, boleh. Semua keputusan yang ada di pemerintah ini hasil dari keputusan politik Pak. Iya, betul. Apa yang jenengan sampaikan saya paham. Ketika berkaitan dengan kepala desa atau pemilihan kepala desa, begitu loh Pak. Hal yang penting kita lakukan itu komunikasi. Tanya nih Pak kepala desa itu tidak suka dengan si A, pakai si B. Kalau tidak suka sama si B, pakai si C. Banyak orang. Yang penting komunikasi. Jadi kita tidak usah terlalu melebar ke kondisi politik yang ada di masing-masing desa, karena itu tidak akan membuat desa kita berkembang. Justru akan menjadi desa kita semakin mengecil. Cara nih dolek solusi nih, apa cara nih nyeneng lo bapak ini ternyata bapak ini nggak suka sama aku, pakai aja nanti yang maju, nanti aku dari belakang. Ini bentuk komunikasi saja sebenarnya. Kalau kita paksakan, misalnya Mas Ali tidak suka sama saya paksa maju ke Mas Ali, ya kali tendangan Mas. Tapi Mas Ali sayang sama Mas Rian, maju lagi, nah bapak oke ketemuan yuk, ngopi yuk. Aku tidak harus nampil kok di situ. Yang penting ada sebuah keputusan yang nanti bareng-bareng bisa terlaksanakan. Mungkin menurut saya seperti itu. Mohon maaf, karena saya ini juga lama sih ya di politik. Jadi yang penting itu memang komunikasi, Pak. Oke. Kalau komunikasi itu kemudian kita hanya terpaku hanya dalam ini aku dilakukan ini, ya susah. Ya apa caranya kita menarik-narik sedikit. Ini Bu. Kenapa saya ngomong politik? Karena memang kondisi yang Mas Ali sama Bu Dewa masing-masing desa mungkin beda. Kenapa saya ngomong politik? Karena gini, saya sepakat dengan Bu Dewa, oke komunikasi. Saya komunikasi ke si A, si B, bahkan Pak Tarik dan seterusnya. Yang sehingga kalau ngomong seperti itu, ini kayak tembusan nih Mas Ali. Artinya, yang saya lakukan mulai 2012 sampai detik ini, kata jenengan tadi, terus gak ngurus, mau gak film tak lakoni di, mungkin Mas Ali tahu karena memang banyak orang sana, sampai saya bikin sangga, bikin kasihku untuk tiap tahun Bu, untuk tiap tahun saya bisa mendatangkan teman-teman dari SMP, SMA untuk kegiatan di tempat kami. Luar biasa. Tadi langganan kasarnya. Nah, secara konsep Mas, ketika ngomong apa itu Bu namanya kalau awal murid itu Bu? Pendaftaran itu Ya setelah itu kan sekolah itu ya. Seperti ospek. Ada cari konsep. Untuk tiap tahun dari SMA 4 Malang tiap tahun ke tempat kami. Jadi konsepnya kita biasanya kan nginepnya di Randuanan di pakai tenda toh. Tapi kalau sekarang ya, ayo kalau ibu mau kegiatan di sini, nanti simanya berapa? 200 Pak Ri. Saya nginepkan di rumah warga. Biar warga nanti teman-teman bisa merupakan ternyata ini loh kegiatan ibu ini loh, seperti itu. Untuk hasil warga dapat hasil dari yang berkegiatan, teman-teman juga dapat ilmu. Oh ternyata saya orang kaya, masih ada orang yang seperti ini, akhirnya jadi nyambung gitu. Nah ini saya contohkan seperti sampai detik ini.
luar biasa. Makanya aku bingung, sambaran sopo maneh lho Mas Ali. Iya, iya, iya. Karena ngomong Pak Suki paham banget Bu betul saya. Jadi Nina kan nggak perlu sambat sebenarnya, karena Nina sudah melakukan itu. Iya, Kan ini. begitu. Cuma kita itu bicara secara umum gitu. Ya, karena gini Bu, kenapa sebenarnya nggak sambat? Karena sudah saya lakukan, Ya, mulai dari biasa. dulu dan sewu. Dan ini harus dengan tularkan kepada pelaku wisata desa yang lain ya. Nah, kalau Harus ngomong ditularkan. tular menular, walaupun bukan saya yang menang 100%, atas dasar kekoncoan Basiro Pasuruan, komunikasi, di Tosari sudah jalan, ada 4 tahun, sehingga desa wisatanya sudah jalan. Terus ada yang di Wonogiri, Kampung Etelis, Ya, tahu saya. ada Jendela Langit, Mas Daya juga, teman saya juga, itu bangun sebuah tempat yang sehingga tempat itu banyak sekali yang berdatang ke sana karena memang Jadi beliaunya ikut Begitu. andil Bu di beberapa desa itu, Iya. yang sekarang udah jalan ya. kan ya aku yang bingung kan nggak suki ya bahasa guyon tuh ya Iya. nggak bener Pak Wandi kan seperti itu Mas karena Tuhan seperti ini kesempatan juga sebetulnya ranah ini kata Mas Ali tadi ketua koordinasi kabupaten itu kan Mas Ali memaksa karena memang nggak bisa Mas Nggak Ali bisa ya. ya wis kalian Tuhan wis walaupun Tuhan yang dewan mungkin komisinya dapilnya mungkin tapi ya Tidak. ngomong pasuran lah. Dan sekarang Bu, sekarang ngomong pengembangan karena saya sudah karena di desa kami tanah bentuknya luar biasa menurut saya, tanah basah sama tanah kering luar biasa. Saya bikin minta bantuan muda sekarang Itu tanah desa. tanah desa. Artinya kan jenengan sudah bersama dengan desa. Ya lagi proses karena memang kata Bu Dewan tadi anggarannya kalau jali ya biro sih anggaran besok kayak ini ya kita alhamdulillah semoga kedepannya itu nanti dari kegiatan itu bisa menambahkan sisi ekonomi lewat UKM-nya lewat partainya dan seterusnya itu bisa menambah seperti itu Ya. begitu. Bagus itu Mas Ali, artinya kan masyarakat desa itu sudah mulai berpartisipasi, mengembangkan dirinya sendiri, desanya sendiri untuk bisa saling berlomba-lomba menjadi baik dari desa yang lain. Itu bagus Pak. Dan saya luar biasa dengan Dipol. Dia sudah bisa menularkan ilmu-ilmu itu kepada yang lain. Pemerintah daerah itu hanya bisa mendampingi aja kok. Karena itu tadi satu berkaitan dengan penganggaran kita tidak terlalu besar. Yang kedua, tenaga kita juga tidak sebanyak yang kita sangkakan. Masih dibagi. Iya. Dan juga Jadi, ada itu tadi luar biasa Iya. mohon izin Bu. Dan juga ada case juga di daerah timur. Kebetulan saya kan dari Leko Bu. Itu ada tempat wisata Karang Hitam. Karena kita Nah, itu sudah ada pembangunan segala macam, ada ikon-ikon. Nah, itu cuma berjalan cuma beberapa Tahun? bulan atau tahun lah, beberapa bulan. Iya, iya. Ya. Dan juga yang saya lihat yang jadi PR kita bersama terkait sektor wisata ini keberlanjutannya sih Bu. kalau Karang Hitam itu lebih pada kewenangan ya Mas ya. Karena Karang Hitam itu bukan miliknya Pemda. Oke. Jadi Karang Hitam itu milik apa itu tanah Auri. Auri. Oh, Jadi kita juga nggak bisa kemudian mengakses secara bebas Betul, tanpa izin dari sana. perlu komunikasi atau kolaborasi. Jadi itu memang harus ada kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak sana. Memang bagus itu. Ya itu yang jadi PR kadang Bu, keberlanjutan wisata itu. Itu. Itu ya. Memang ada. Memang kalau bicara wisata itu mari ini Mas. Kan kemarin Kemarin. betul ada selesainya. Cara aku selesai. DKM Kalau nggak ada selesainya terus ini nggak selesai. ya, Podcast. maksudnya nafsu hewan itu kan sama sih sebetulnya kalau ngomong sedikit saya berpikir di sini saya bangga jadi orang Pasuruan Bu. Sangat bangga sekali karena walaupun saya bukan pengamat enggak yang ngarit ya karena tahu sendiri Mas Ali ya saya kegiatannya di dusun kami ya seperti ya rumput ya kuli dan seterusnya cuman saya sedikit berpikir juga ya yang saya sampaikan dari awal tapi ini sesuatu maju itu ngomong Pasuruan sebetulnya potensi Mas ngomong digali wisatanya kalau mari Mas Ali Ya betul. itu nggak akan kalah dengan Malang sebetulnya mau macam-macam Ya. juga yang ngomong
Niki mumpung ada budaya kan. Pasuruan kan kota industri nomor 2 ya, Pak, di Jawa Timur. Itu kan jajane wah ya Mas ya. Kalau misalnya perusahaan itu gimana budaya? Karena perusahaan kan banyak loh. Kalau Malang kan beberapa, cuman sudah punya ikon bahwa biasanya kota Malang itu kota wisata kan seperti itu. Sedangkan kalau ngomong kajian atau galian ngomong wisata, ini Pasuruan saja ini nggak kalah. Ngapel itu ke Pasuruan, Iya. iya kan? Tapi sih dari ikon apel Malang, padahal apel sekarang dari Pasuruan, Malang nggak ada. Itu yang saya tahu seperti itu karena petani apel ya banyak teman saya petani apel. Kalau ini gimana? Dengan GSM nggak bisa kita ngomong sekarang, Mas Belum ya, Ali. belum, masih Nanti digodok ya. besok. Oh gitu ya. Iya. Cuma kelihatan aja. Ya. Nah, bagus itu bagus. Cuman kita tidak bisa bicara sepotong-sepotong ya. Iya, betul. Kegiatan GSR ini karena itu ada kaitannya dengan kebijakan pemerintah daerah. Jadi banyak kepentingan, banyak hal yang nanti bisa kita sampaikan ketika kita bicara GSR. Kalau sekarang kita bahas mungkin besok pagi baru selesai. Nggak mari-mari ya. Ya, itu masih digodok gitu sama pemerintah kabupaten. Ya, jadi ya nanti akan tayang pada waktunya. Artinya pertanyaan masih proses. Masih proses ya. Tapi insya Allah gambaran bagus bersama pemerintahan yang baru, insya Allah. Akarnya ketemu, benang merahnya ketemu. Intinya satu, masyarakat itu harus partisipatif ya terkait wisata desa ataupun pengembangan desanya. Yang kedua, pemerintah desa ataupun tingkat manapun itu perlu untuk meningkatkan sosialisasi, dan harus dicatat bahwa sosialisasi itu bukan tentang biaya, sosialisasi itu tentang kemauan. Ya. Terus yang selanjutnya itu komunikasi ya. Kadang-kadang, dan komunikasi ini memang inti ya dari segala hal ya. Semua pertengkaran di semua bidang itu berawal dari komunikasi yang tidak baik. Kalau bisa diomongin, ngapain harus dipertengkarkan, kan begitu. Jadi kembali lagi bahwa Tuhan aja tidak bisa merubah keadaan kaum sampai kaum itu sendiri yang merubah keadaannya. Al-ayah di dalam Al-Quran. Cukup sampai sekian podcast kita. Sedikit tapi saya berharap ada kesadaran baru dan informasi baru yang bisa diterima oleh masyarakat dan setiap pihak, sehingga ke depan kita akan upgrade diri, upgrade desa, upgrade wisata, upgrade Kabupaten Pasuruan menjadi lebih baik dan mendunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.